Kamu tahu dari mana tentang aku? Siapa yang memberitahumu? Abi yang memang berniat untuk jujur tentang identitasnya pada Rea, tentu tak akan membantah. Ia hanya penasaran di mana Rea tahu tentang dirinya. Tidak penting di mana aku tahu. Yang penting sekarang adalah kita selesaikan pernikahan kita. Apa maksudmu Rea? Tanya Abi mengerutkan keningnya, heran dengan ucapan Rea. Aku mau kita pisah sekarang. Cerai maksud kamu? Tanya Abi memastikan. Ya. Abiram semakin heran mendengar Rea tiba-tiba ingin bercerai darinya. Padahal selama ini, hubungannya dengan Rea baik-baik saja. Ia pun tidak pernah kasar pada Rea. Rea juga tidak mungkin mau bercerai hanya karena ia tidak pernah membalas pesan dari Rea. Sebelum menikah, kita sudah bahas tentang pernikahan ini. Kita akan cerai kalau kamu sudah mandiri dan sudah menemukan laki-laki yang kamu cintai. Tapi aku lihat, kamu belum mandiri Rea. Kamu saja tinggal di kamar sempit begini. Jadi, apa alasan kamu tiba-tiba mau mengakhiri pernikahan ini? Aku sudah menemukan laki-laki yang aku sukai dan dia bersedia menikahiku. Demi mengakhiri pernikahannya dengan Abi, Rea terpaksa berbohong. Abi terkejut mendengar alasan Rea dan alasan itu tak membuat Abi percaya begitu saja. Terlebih Rea sendiri pernah mengatakan padanya bahwa Rea tak mudah jatuh cinta. Tidak mungkin kamu secepat ini menemukan laki-laki yang kamu sukai, Rea. Kenapa tidak? Di luar sana banyak laki-laki yang mengejarku kok. Bukan cuma Adnan doang. Jadi, jangan kira karena aku wanita biasa di mata Mas Abi lalu Mas Abi mengira aku sulit menemukan laki-laki baik yang tulus padaku. Bahkan Rea sengaja menyombongkan dirinya. Padahal kenyataannya, tak ada laki-laki yang dekat dengannya. Sebab, meski ia cantik tapi penampilannya yang selalu memakai hijab dan pakaian muslimah, membuat laki-laki enggan mendekatinya karena tahu bahwa perempuan seperti Rea tidak suka berpacaran. Abi tercengang mendengar ucapan Rea sampai ia kehabisan kata-kata, karena ia juga tahu bahwa selain Adnan, Rea tidak dekat dengan laki-laki manapun. Rea kembali membuka pintu kamarnya lebar-lebar. Sekarang aku sudah katakan alasanku ingin pisah. Jadi, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Lebih baik Mas Abi pergi urus perceraian kita sekarang. Abi tidak mengatakan apapun. Ia melangkah ke arah pintu tapi ia tidak keluar dari kamar Rea. Abi malah menutup kembali pintu kamar Rea. Rea kaget melihat Abi malah menutup pintu kamarnya. Terlebih Abi melangkah mendekatinya. Bahkan tatapan Abi dingin dan tajam, membuat Rea tiba-tiba ketakutan. Aku akan menceraikanmu tapi dengan satu syarat. Kamu harus bawa laki-laki itu ke hadapanku. Aku mau lihat, laki-laki seperti apa yang berani mendekati wanita yang sudah menikah. Rea lagi-lagi kaget. Matanya terbelalak melihat Abi yang menatapnya dengan dingin. Kenapa aku harus bawa dia bertemu dengan Mas Abi? Memangnya Mas Abi siapa? Aku suamimu Rea. Orang yang bertanggung jawab pada hidupmu sekarang. Abi tidak senang mendengar ucapan Rea yang malah mempertanyakan siapa dirinya hingga ia meninggikan suaranya. Untuk pertama kalinya Rea melihat Abi bersuara keras dengan tatapan tajam seolah ingin menelannya hidup-hidup. Itu membuatnya gemetar takut tapi ia tetap berani menatap mata dingin Abi. Aku tidak akan bawa dia bertemu dengan Mas Abi. Kalau begitu, tidak ada perceraian. Lebih baik kamu bereskan semua barangmu dan ikut aku pulang, tegas Abiram yang tidak ingin dibantah. Aku tidak mau ikut dengan Mas Abi. Rea sudah sakit hati dengan kebohongan Abi hingga ia tidak bersedia ikut dengan Abi. Bahkan jika lelaki itu memaksanya, ia akan tetap di kosan Laudia. Dia sehebat apa sampai membuatmu berubah jadi gadis keras kepala?
Abi tiba-tiba menanyakan tentang laki-laki pilihan Rea karena mengira bahwa Rea melawannya gara-gara lelaki itu. Dia tulus dan baik. Tidak seperti seseorang yang menikahi seorang gadis hanya demi balas dendam keponakannya. Rea sengaja mengungkit balas dendam itu untuk menyindir Abiram. Namun Abi tidak sadar bahwa ucapan Rea adalah sindiran untuknya, karena ia memang menikahi Rea untuk membalas hutang budinya pada mendiang ayah kandung Rea. Meski begitu, Abi tetap tidak senang mendengar ucapan Rea yang memuji pria tersebut sampai membuat Abi semakin penasaran dengan laki-laki pilihan Rea. Kalau dia memang tulus menikahimu, kau bawa dia ke hadapanku. Aku mau bertemu langsung dengan pria tulusmu itu. Sebaik dan setulus apa dia terhadapmu. Aku juga mau lihat. Apa dia bisa menghidupimu yang sekarang sedang butuh uang. Meski laki-laki itu hanya ciptaannya sendiri tapi Rea tersinggung mendengar ucapan Abiram yang seolah meremehkannya. Mas Abi bukan ayahku. Jadi, aku tidak perlu bawa dia bertemu dengan Mas Abi. Dia juga tidak perlu meminta persetujuan Mas Abi kalau ingin menikahiku. Kau tahu Rea. Sebelumnya tidak ada orang yang berani bicara keras di depanku. Apalagi membantahku. Bahkan keluargaku sendiri, tidak ada yang berani bicara kasar sepertimu. Kau orang pertama yang berani bicara keras dan berani membantahku. Meski kalimat Abi terdengar sedang memperingati Rea tapi nada suaranya tetap pelan karena ia menganggap Rea sama seperti Elia, keponakannya yang manja. Lalu Mas Abi mau apa? Apa mau menyingkirkan aku? Atau mau buat aku tidak bisa kerja dimanapun? Abiram tidak mengatakan apapun lagi. Ia terlihat lebih tenang dibanding tadi. Lalu ia berjalan ke arah lemari pakaian Rea dan langsung membuka lemari pakaian istrinya. Apa yang Mas Abi lakukan? Rea bicara sembari berjalan cepat menghampiri Abi yang sedang menarik pakaiannya dari dalam lemari. Kau tidak bisa memasukkan pakaianmu sendiri ke dalam koper. Jadi, aku membantumu. Rea mendorong Abi menjauh dari lemari pakaiannya. Mas Abi tidak berhak menyentuh barangku. Mas Abi juga tidak berhak mengatur hidupku. Aku berhak mengatur hidupmu Rea. Itulah kenapa aku menikahimu. Aku sudah bilang, aku tidak mau ikut bersama Mas Abi. Aku mau di sini. Lagian, aku sudah bilang sama Mas Abi sebelum kita menikah kalau aku mau menikah untuk bebas dari orang tua angkatku. Sekarang aku sudah bebas dari mereka dan aku juga sudah menemukan laki-laki yang aku sukai. Jadi, urusan kita sudah selesai. Abi melihat mata Rea berkaca-kaca seperti orang yang ingin menangis. Oleh sebab itu, Abi memilih mengalah. Oke. Aku tidak akan memaksamu untuk ikut bersamaku tapi syaratku tadi, tetap harus kau penuhi. Kalau kau ingin aku menceraikanmu, kau bawa laki-laki itu bertemu denganku. Setelah menegaskan ucapannya, Abi berjalan keluar dari kamar kosan Rea. Rea ikut ke arah pintu dan langsung menutup pintu kamarnya. Abi menoleh ke arah pintu dan menggeleng melihat kelakuan Rea lalu ia pergi meninggalkan kosan Rea. Abi masuk ke mobilnya tapi ia tidak segera melajukan mobil itu. Ia malah melamun memikirkan perubahan Rea yang sebelumnya gadis lembut kini menjadi gadis barbar. Bahkan berani meninggikan suaranya. Aku harus menyelidiki laki-laki yang dekat dengan Rea. Laki-laki itu sudah membawa banyak pengaruh buruk pada Rea. Orang itu pasti bukan laki-laki baik. Kalau tidak, Rea tidak mungkin berubah seperti itu. Dan kalau memang dia laki-laki buruk, dia harus aku singkirkan, batin Abiram sembari menatap ke dalam gedung kosan. Di dalam kosan, Rea duduk di lantai sembari memeluk kedua lututnya. Ia duduk sambil menangis di sana. Ia menangis bukan karena Abi pergi atau karena menangisi hubungannya dengan Abi tapi karena Abi tidak mau menceraikannya sebelum bertemu dengan laki-laki pilihannya.
Suara azan terdengar. Rea mengangkat wajahnya yang dipenuhi air mata. Ia ingat bahwa setiap kali hatinya sedang tak baik, akan membaik setelah ia sholat. Ia pun berdiri dari sana dan masuk ke kamar mandi kecil yang jaraknya hanya 10 langkah dari tempat tidurnya. Hanya 2 menit di dalam kamar mandi, Rea keluar dan memakai mukenanya lalu sholat di sana. Ya Allah! Hamba tahu engkau tidak menyukai perempuan yang tidak bisa menghormati suaminya sendiri, tapi hamba tidak mau menerima perlakuan buruk lagi. Hamba tidak mampu menjadi istri salihah untuk laki-laki yang hanya menikahi hamba demi balas dendam. Tolong maafkan hamba karena sudah menjadi manusia berdosa. Rea tahu bahwa seorang istri memang harus bersikap tegas jika merasa bahwa sikap suaminya tak baik, dan ia sudah melakukan hal yang benar. Meski begitu, Rea merasa bahwa ucapannya sudah menyinggung perasaan suaminya. Terlebih ia meminta cerai pada Abi. Oleh sebab itu, ia memohon ampunan Allah atas sikapnya. Rea! Seru Laudia sembari mengetuk pintu kamar Rea. Rea yang baru selesai berdoa, menoleh ke arah pintu lalu berdiri dari sana. Ia melangkah ke arah pintu tanpa membuka mukenanya. Perlahan, pintu kamarnya ia buka dan matanya langsung menatap Laudia yang berdiri di depannya. Ada apa Laudia? Tanya Rea. Ibuku masak banyak makanan di atas. Dia masak untuk kamu juga. Jadi, aku bawa ini untuk kamu makan. Laudia menyodorkan kotak susun 4 yang ia pegang. Rea tidak bisa menolak makanan pemberian Laudia meski ia merasa tidak enak melihat Laudia membawakannya makan malam. Sambil tersenyum, Rea meraih kotak makan di tangan Laudia. Makasih Laudia. Dan tolong sampaikan ucapan terima kasihku sama Tante Ranti. Laudia mengangguk tersenyum tapi detik itu juga, raut wajahnya berubah serius. Tadi, aku lihat ada laki-laki asing keluar dari kosan. Aku tidak sempat lihat wajahnya. Jadi, aku tanya satpam, katanya itu suami kamu. Kok dia pergi? Kenapa dia tidak menginap di sini? Rea kembali mengingat Abi. Ia juga ingat tentang syarat Abi yang bersedia menceraikannya jika ia mempertemukan laki-laki pilihannya dengan Abi. Kebetulan juga, ia tahu bahwa Laudia punya banyak teman cowok. Mungkin Laudia bisa membantunya untuk mendapatkan laki-laki bayaran yang bersedia pura-pura menyukainya di depan Abi. Laudia, aku mau minta tolong, boleh? Tentu saja boleh. Apapun itu akan aku bantu. Kecuali sesuatu yang mustahil, misalnya meminta aku mengambil bulan untukmu. Rea tertawa kecil mendengar candaan Laudia. Kemudian ia menggeser dirinya ke samping sembari menarik pintunya agar Laudia bisa masuk. Kamu masuk dulu ke dalam. Laudia mengangguk lalu melangkah masuk ke kamar Rea. Rea segera menarik kursi kecil di depan meja belajarnya dan meminta Laudia duduk di kursi, sedangkan Rea duduk di tepi kasur. Jadi, bantuan apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Laudia penasaran. Kamu punya banyak teman cowok yang mungkin salah satunya bisa membantuku untuk pura-pura menyukaiku di depan Mas Abi. Tenang saja. Aku akan bayar temanmu itu. Laudia terkejut mendengar permintaan Rea. Ini maksudnya gimana sih? Dan siapa Mas Abi itu? Mas Abi adalah suamiku. Laudia semakin bingung. Ia tidak paham apa maksud Rea. Tolong lebih jelas lagi Rea. Kenapa kamu ingin cowok lain pura-pura menyukaimu di depan suamimu? Aku ingin cerai dari Mas Abi dan dia mau menceraikan aku kalau aku sudah punya cowok yang aku sukai. Laudia terkejut mendengar Rea ingin bercerai dari suaminya. Bahkan yang membuatnya terkejut adalah permintaan Rea. Bagaimana tidak? Ia tahu bahwa Rea wanita agamis yang selalu menjauhkan dirinya dari laki-laki yang bukan mahramnya.
Bahkan ketika bertunangan dengan Adnan, Rea tidak pernah mengizinkan Adnan menyentuhnya. Aku tahu kalau kamu selalu menjunjung kehormatanmu, Rea. Tapi sekarang, kamu malah sengaja ingin menodainya. Ya, aku tahu. Kalau cuma pura-pura tapi tetap saja, akan mempermalukanmu sendiri.